Halo teman-teman sahabat Golfoto, bertemu lagi bersama saya Auri Kendrawan. Setelah sekian lama, akhirnya kita on lagi. Kali ini sudah bersama kita ada Mas Lukman Astara Fotograf. Siap. Halo Mas. Iya, sore Mas. Sore Mas. Iya. Iya, sehat Mas. Siap, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas. Iya. Nah, kali ini kita lagi ada di mana Mas Lukman? Ini kita ada di Bakso Mas Gendol Pelatar Watu. Masuknya areanya Gunung Kidul, Mas. Kidul ya. Gunung Kidul. Ya. DIY udah ya. DIY, ya. Nah, kita pada kesempatan ini mau sharing cerita-cerita Mas ke teman-teman sahabat Golfoto. Iya. Ini sebenarnya programnya udah lama Mas. Oh iya. Namanya cerita di balik foto kalau nggak salah. Oh. Jadi baru 2 episode. Oh. Episode pertama itu mana foto dulu. Oh iya. Terus episode kedua Pone Fotograf Andre Yang dari Boyolali. dari Persebia dulu. Nanti teman-teman bisa cek ya kalau penasaran. Iya. Nah, kita sempat off lama, akhirnya kedatangan Mas Lukman ini. Mas Lukman mau diajak kolaborasi buat sharing-sharing ya Mas ya. Iya. Nah, Mas Lukman ini pengalamannya kan udah banyak ya Mas, motret foto ya Mas ya. Baru berapa tahun ya Mas ya? Baru. Ya. Baru dari 2017 Mas. Kurang lebih 8 tahun. Tapi ya masih belajar terus. Ya, terus belajar ya harusan ya. Iya. Nggak ada berhentinya kan belajar. Nah, dulu Mas Lukman juga pernah tampil di YouTube-nya Golfoto di podcast. Waktu itu sharing inspirasi. Oh iya, betul. Sama Mas Mana juga kalau nggak salah ya. Iya. Nah, teman-teman yang pengen tahu bisa cek juga itu nanti. Oh, bisa. Nanti linknya dicantumkan deskripsi aja. Disertakan, bisa dicek. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol soal foto nih Mas. Dari Golfoto udah nyiapin foto yang Mas Lukman potret dokumentasikan. Oh iya. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya Mas ya. Siap. Nah. Ya Mas ya, coba. Iya. Wah, anginnya gede ya ini ya. Silir. Di dataran tinggi soalnya nih Mas. View-nya seperti ini. View-nya Full apik banget sawah, teman-teman. hijau. Aku tuh sering lewat sini sebenarnya Mas. Oh iya. Kalau ke pantai. Oh. Biasanya kalau arah ke pantai cepat Mas lewat sini daripada harus muter lewat Jogja Ya, sebelah barat lewat Prambanan. Cepat sini lebih ya, cuma jalannya lebih ekstrim. Ya. Seperti tadi kita waktu mau nanjak ke sini kan lewat Bundelan. Kalau yang sebelah sana ada Sambeng. Lah itu emang aksesnya lebih cepat. Nah, tapi itu tadi lebih ekstrim. Tapi enak kok Mas pemandangannya. Ya benar, enak bagus pemandangannya ya. Ya. Oke Mas, ini foto pertama Mas. Nah, mungkin bisa cerita ya Mas. Oh, ini dulu waktu iseng nyari konten sih Mas. Iseng nyari konten buat itu acara di gym. Nah, kebetulan punya teman yang di Solo, Mas Heri Ibra. Itu dia sebagai aktivis gym juga. Nah, kebetulan aja iseng pengen nyobain kapan ada waktu buat nge-gym, tak fotoin gitu. Nah, nanti buat konten, buat nambah portofolio, sama buat nambah pengalaman gimana tuh rasanya motret gym itu. Nah, barangkali aja nanti jika ada klien yang mungkin nanyain portofolio, udah pernah motret gym belum Mas? Nah, makanya iseng nyoba Mas. Nah, dulu waktu di area Solo Thunder Fitness itu kebetulan di situ suasananya mendukung. Kebetulan juga ngepasin waktunya longgar juga, sama tempatnya juga masih fresh Mas, masih baru, habis direnov sepertinya. Jadi tempatnya enak buat explore. Kebetulan juga nggak begitu rame. Waktu itu siang sih Mas, sekitar jam 1:30 atau jam 2 siang. Tengah pekan juga. Tengah pekan juga. Buat pengalaman aja sama nambah di portofolio. Ini pakai apa body sama lensa apa ini motretnya dulu Mas? Dulu ini pakai body Canon 80D Mas. Canon 80D sama lensanya itu lensa fix 50 mm f1,8. Indoor minim ya? enggak, tanpa flash ini Mas. Flash, ya. Indoor tanpa flash. Yes, kayak gini ala kadarnya. Bagus loh ini. Nah, ini bagus teman-teman bisa lihat ya. Gym itu orang-orang pintar ya Mas ya. Ya segala olahraga ya Mas. Iya.
nyobain Nah, aja, ini explore. di sini ada banyak foto nih teman-teman. Jadi teman-teman jangan di skip ya. Tonton videonya, ceritanya dari Mas Lukman Astara Photograph. Ya kita lanjut lagi Mas, foto yang selanjutnya. Nah foto apa ini Mas? Nah bisa ceritain coba ini Mas. Ini dulu pertama kali motret acara gathering Mas, touring. Ini komunitasnya Corolla DX Solo Raya. Itu dulu startnya di pom bensin Pabelan, SPBU Pabelan yang ya? selatan, Kartosuro yang selatan jalan itu. Start jam 6 pagi atau 6.30 pagi. Finishnya itu di Selokaton Boyolali Mas, yang arah naik ke Selo Merapi itu. Gunung Merapi ya. Ya, kalau biasanya kita motret ke Bugiro, itu masih naik ke atas lagi. Nah, area situ Mas, sampai finish itu jam setengah 10 pagi Mas. Acara itu Corolla DX, acara gathering. Ini udah masuk Selo ya? Udah, itu udah hampir finish Mas, itu Mas. Udah hampir finish. Ya. Itu 200 meter sebelum finish kayaknya Mas itu. Udah hampir finish itu Mas. Iya. Ini pakai lensa tele ya? Itu dulu pakai fix 50 mili fix juga Mas. Ya? Oh, berarti agak deket ya ngambilnya ya? Itu saya cropping kayaknya Mas. Iya, saya cropping 50 mili f1,8 juga lensa fix. Pakai bodinya sama 80D juga. Ya. Bodi andalan di masanya ya. Sampai shutternya jepat itu. Banyak cerita tuh pakai 80D itu, malah kebanyakan yang di Instagram saya, yang di feed Instagram saya itu banyak sekali yang justru pakai 80D. Iya, itu kamera perjuangan. Kamera impian semua fotografer di saat itu. Di kan? saat itu Mas, betul Mas. Iya. Tapi kalau bisa ada 80D lagi, aku pengen 80D juga sih. Oh, iya. Aku kan juga punya 80D tapi ini nggak kepake Mas. Oh iya. Nanti kalau bisa sih ya, kalau ada rezeki, ada kesempatan pengen bisa diperbaiki, bisa dipakai lagi. Oh iya. Kan bisa buat slow mo juga tuh itu. Iya, Mas. enak Mas 80D itu. FPS-nya juga enak, fokusnya juga enak, hasilnya itu juga enak mentahannya itu. Oke, kita lanjut lagi Mas. Ini udah 2 foto nggak ada sepak bolanya ya? Wah, Iya. akhirnya ada foto sepak bolanya ini. Kan utamanya motret sepak bola ya Mas ya? Iya Mas, betul. Nah ini Mas. Mayoritas foto-fotonya, jobnya itu di acara sepak bola semua. Ini dulu waktu di Stadion Citarum, Semarang. Ini yang main tim dari komunitas Solo, Football Asik Traveler Mas itu. FAT. Iya, FAT. Iya. Di Citarum dulu juga pakai 80D itu Mas. Di 80D itu kebetulan mainnya malam. Berangkatnya saya siang Mas, motoran. Dari rumah ke Citarum itu sekitar 3,5 jam Mas. 3,5 jam ke Citarum dulu. Juga awal-awalnya Citarum sih Mas, itu dulu Citarum. Dulu sekalian ada temen yang di Meranggen Demak, sekalian aja touring ke sana gitu. Pakai 80D juga. 70-200 kan ya Mas itu lensanya. Lensa andalan ini ya? Iya, lensa segala kondisi itu. Ini FAT lawan Internal Mas. Oh, internal. Ya, main internal match. Ya, internal match itu Mas. Internal match. Gambarnya bagus loh, bening loh. Di saat itu loh, Iya Mas. saya Itu akui. padahal cuma APS-C Mas. Kan apa lampunya Citarum, mohon maaf saat itu belum rata kan? Iya Mas. Itu pakai 80D sama 70-200 f28 itu shutternya dapat 500 kayaknya Mas itu. ISO-nya nyampe di 16 sampai 20.000. Shutternya minim banget ya. Iya. ISO-nya pol ya. Tapi kebetulan ya segitu Mas hasilnya kayak gitu. Iya. Nah, sekarang jarang ya motret di Citarum ya Mas ya. Terakhir itu motret ke sana udah 4 tahun yang lalu. Iya betul Mas. Betul. Udah nggak pernah ke sana. Aku terakhir ke sana waktu FGFC buat acara yang pertama itu. Oh iya. Bulan saya absen itu Mas. Pagi-pagi itu. Oh, iya. Dulu pernah motret di sana malam nangis ya Mas. Pakai 1200D. Oh. Lensanya pakai Tamron 5,6. Oh iya. Susah itu Mas. Tapi ya kita memaksimalkan semampunya lah ya. Oh, iya. Yuk kita lanjut lagi Mas. Siap Mas Rika. Foto apa ini? Tebak-tebakan ya.
Wah, ini kayaknya foto keren banget ini. Mungkin bisa ceritain Mas Lukman. Ini di UII Yogyakarta, Mas. Ini dulu waktu acara TC atau Pramusim Liga 1. Kebetulan itu tim dari Persita Tangerang sama Persipura Jayapura. Kebetulan itu ada salah satu pemain Persita yaitu Mas Chandra Waskito atau Kito Chandra itu kebetulan juga akrab, Mas. Jadi waktu ada TC itu dikabarin H-2 kayaknya itu, Mas. H-2 dikabarin kalau ada TC latihan di UI. Kebetulan saya juga pas longgar, ya udah nyobain aja nyari konten di situ, Mas. Hunting ya istilahnya. Iya, Mas, hunting betul. Dulu niat saya itu gini, Mas. Motret pemain-pemain Liga 1, Liga profesional tuh niat saya itu gini. Saya pengen nyobain motret pemain-pemain profesional, pemain Liga 1. Nanti foto saya tak kasih ke mereka. Mereka suka nggak gitu, Mas. Jadi secara langsung itu kita merepresentasikan hasil kita. Jadi foto saya itu udah layak belum sih, maksudnya disukai atau dianggap mereka itu cukup baik nggak sih gitu, Mas. Jadi ya udah iseng aja sekalian hunting, nyari pengalaman juga motret pemain Liga 1, sekalian pengen ya nonton aja sekalian, Mas. Ya. Memang saya pernah ada pengalaman sih, Mas, motret Liga 1. Memang tensinya tinggi, cepat temponya, motretnya enak banget, nyenengin banget. Iya. Jadi momennya, duel-duelnya menarik banget. Iya. Ya kayak gini duel-duel bola udara itu ya. Super sekian detik kan momennya. Betul, Mas. dikit. Kalau itu malah justru pakai 7D, Mas. Oh, 7D ya. Ya, itu pas motret itu pakai Canon 7D sama lensanya itu Canon 100-400 f5,6. Wah, 5,6. Ya. Tapi ini sore ya mainnya ya. Sore, Mas. Ya, sore itu mainnya. Ini sewaktu apa? Lapangan di DIY masih ini ya, masih populer ya? Iya, betul. YIS itu ya. Di YIS, UII itu masih populer, masih rame banget. Mana lagi, Mas, yang populer saat itu di Jogja? Dulu itu di UII, YIS, terus kemudian itu ada Stadion Mandala Krida, Sultan Agung Bantul. Sama dulu pernah di open itu stadion di Sanata Dharma, Mas, tapi hitungannya cuma berapa bulan aja, habis itu kayaknya nggak dikomersikan lagi kayaknya. Sepertinya seperti itu. Yang pernah populer banget ya itu ya, jadi apa ya istilahnya ya, untuk teman-teman fan football tuh pengen main di sana gitu. Iya, rekomendasi lapangan yang enak buat fan football kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas ya. Siap, Mas. Kayaknya berhubungan sama yang ini fotonya. Iya. Bisa diceritain yang ini, Mas. Kayaknya di Jogja juga itu ya? Ini sama. TC Pramusim Liga 1 juga. Ini di YIS, Mas. Yogyakarta International School. Lapangan training groundnya kebetulan ini yang main tim PSIS Semarang sama Sriwijaya FC, Mas. Sriwijaya FC sama PSIS Semarang. Nah, kalau ini kebetulan dulu relasinya dapatnya dari Mas Joko Ribowo, kipernya PSIS ya. Kipernya PSIS waktu itu dia ngabarin, Mas, Om, hari ini tanggal sekian nanti aku mau TC di Jogja. Oh ya, Mas, tak usahakan datang, tak fotoin nanti. Ya sekalian nemuin teman ya Mas Joko Ribowo tadi, sama nyari pengalaman juga, Mas, motret pemain-pemain profesional. Suatu kesenangan tersendiri lah. Ini yang pemain PSIS sih temanku ini, Mas. Oh teman iya, kampung, teman sekolah. Redian sih. Oh, Mas Redian Ucil. Ya. Sekarang kalau nggak salah di Malut. Iya, di Maluku ya. Utara. Ya. Nah, ini ada foto selanjutnya nih, Mas. Ini di mana ini? UI ya ini ya. Ini sama di UI juga. Ini TC Pramusim juga. Ini tim Persita Tangerang. Kebetulan yang di frame ini ada mantan kapten timnas Indonesia, Mas Hamka Hamzah. Nah, ada cerita sendiri nih, Mas. Oh ya. Nah, waktu itu TC-nya tuh 2 kali, Mas. Persita itu di UI itu 2 kali, Mas. Yang pertama itu pas hari Minggu siang, Mas. Minggu siang
sebelum saya motret komunitas Jogja itu kan booking lapangannya sore ya, bisa asar itu. Kalau Persita itu latihannya mulai dari jam 2 selesai habis asar. Nah kebetulan saya datang lebih awal, masih nonton mereka main TC mas, masih latihan gitu. Nah, kebetulan ketemu sama si Kito Chandra tadi, ngobrol, main lagi kapan, maksudnya latihan lagi kapan gitu. Itu dikabarin main lagi tuh Kamisnya mas, berarti setelah Minggu ke Kamisnya itu main lagi gitu. Oh ya udah, nah, terus nanti info-info aja, terus H-2 tuh dikabarin lagi fix mainnya itu Kamisnya. Nah, waktu itu kan ada Mas Hamka Hamzah, kebetulan saya juga punya jersey timnas Indonesia waktu itu yang away mas, yang putih tahun 2018. Saya punya mas di rumah. Wah, tak bawa aja lah besok Kamis, nanti minta tanda tangannya Mas Hamka Hamzah. Gitu. Ya udah mas, tak bawa hari Kamis itu, tak bawa. Setelah motret mereka latihan, jersinya tuh minta tanda tangan ke Mas Hamka Hamzah. Tak bawain, terus kemudian ditandatangani sama Mas Hamka. Tapi waktu nandatanganin Mas Hamka bilang, "Aduh didol ya, nggak boleh dijual," katanya. Oh ya udah, tak simpan. Ya mas, janji nggak tak jual kok. Nah terus kemudian jersinya tak bawa pulang mas, tak bawa pulang, tak simpan di locker itu sampai 2 atau 3 tahun mas. Cuma jadi penghuni locker aja. Iya, waktu itu cuma tak simpan di locker aja. Kebetulan itu dulu waktu saya masih punya itu mas, usaha sepatu dulu. Saya jualan sepatu tahun 2012 sampai 2020 waktu itu. Ada salah satu langganan saya dari Sleman mas. Bapak-bapak yang usahanya itu jualan nila. Jadi kalau belanjanya itu dari Wonogiri dibawa ke Sleman tiap hari, seminggu itu 3 kali kayaknya mas. Lah anaknya itu sering mas dibeliin sepatu di store saya itu, setiap ada updatean sepatu anaknya minta diturutin dibeliin di toko saya, jadi langganan mas, nomornya kan di save itu. Lah pada waktu itu habis minta jersey yang tadi ditangani Hamka Hamzah tadi itu, saya bikin story mas. Nah, bikin di story di WhatsApp mas. Di WhatsApp itu. Nah, saya bikin story, di komen sama bapak tadi, wah Mas Hamka Hamzah. Oh iya pak. Terus, Mas salam buat Mas Hamka ya, anakku ngefans banget sama Hamka Hamzah. Nah, itu juga yang mendorong anaknya itu posisinya niru sama Hamka Hamzah mas. Pemain belakang ya? Iya mas, gelandang bertahan atau stopper mas. Iya. Oh ya pak. Setelah itu tadi, momen itu tadi, setelah 2 atau 3 tahun berikutnya tuh saya mikir gini mas, ini jersinya kok cuma nganggur di locker aja ya. Inisiatif mas, tak kasih seseorang aja lah, mungkin bisa lebih bermanfaat daripada tak pajang aja di locker gitu. Nggak maneman nih. Enggak mas. Nah, saya ingat sama tadi bapaknya tadi, anaknya kan fans sama Hamka Hamzah, kebetulan dia juga ikut di SSB daerah Jogja. Nah, suatu saat saya WA sama bapaknya tadi, Pak kapan ke Wonogiri ngambil ikan? Besok mas, ada apa ya? Ya udah pak, mampir aja ya kalau pas arah pulangnya gitu. Oh ya mas, wah ada apa toh? Terus, udah pak, nggak apa-apa, ada sesuatu buat anak lenang gitu. Nah, besoknya tuh mas, betulan mampir mas, 6:30 pagi itu mas, 6:30 pagi mampir. Nah, saya kasih tadi jersinya tadi yang ada tanda tangannya Hamka Hamzah tadi, tak kasih ke bapaknya. Pak ini ada sedikit oleh-oleh buat anaknya gitu. Barangkali bisa memotivasi, terus barangkali bisa nambahin semangat, siapa tahu nanti rezekinya bisa jadi pemain profesional juga. Tak kasih ke bapaknya itu, bapaknya seneng banget mas. Nah, seneng banget, wah makasih banget ya mas Lukman, ini beneran nggak apa? Ya pak, bawa aja pak buat anak lanang, buat semangatnya. Seneng banget itu mas. Diambil, terus kemudian bapaknya tadi habis belanja ikan tadi, saking senengnya mas, saya tuh dikasih ikan nila itu 1 ember mas. Itu dikasih ikan nila 1 ember itu, wah kok banyak banget pak. Sudah mas, nggak apa, buat tanda syukur kita gitu. Saking senengnya tadi, tak terima mas. Nah itu tadi sedikit cerita pas momen motret Persita Tangerang tadi, yang kebetulan ada Hamka Hamzah tadi, ada momen tersendiri itu mas tadi.
Iya. Ada cerita tersendiri Dalam tadi. banget ya ceritanya ya. Wah, iya. Seperti itu mas. Ngasih jersey, dapat ikan 1 ember ya. Itu sebenarnya cuma buat ya niat kita pure aja buat memotivasi seseorang aja mas. Sambil diminum ya Mas Lukman ya. Oh iya mas, siap mas. Diminum ini teh panas ya. Teh panas khasnya warung sini ya. Mantap mas tehnya. Oh iya. Nah, foto berikutnya Mas. Ini mungkin bisa diceritain Mas. Ini kayak masih TC Liga 1 ya ini ya. Di Jogja juga itu ya. Oh iya mas, ini waktu di YIS juga. Ini waktu Persipura Jayapura masih di Liga 1 sama Sriwijaya FC. Ini juga di YIS mas. Salah satu lapangan favorit di Jogja. Ini juga sama masih rangkaian tadi, TC tadi. Kebetulan aja mas, waktu ini Sriwijaya Liga 2 mas. Oh, mau udah di Liga 2 Sriwijaya? Udah di Liga 2 ini mas. Oh iya, iya. Tapi kalau Persipura masih di Liga 1. Ini masih ada Rivaldo Ferre, terus Silvano Convalius, Arthur Cunha, itu masih di sini mas. Buas sudah nggak ada ya? Buas waktu itu ada mas, Oh, ada. ada. Buas ada kok, ada. Oh, iya. Yang di slide berikutnya ada fotonya Buas. Oh iya, iya. Ya, ada Pelatihnya Buas, pelatihnya Coach Jackson Tiago. Jackson F. Tiago. Jackson F. Tiago. Betul mas. Ini di YIS betul. Dua raja Liga Indonesia saat itu ya. Betul mas, tim yang pernah jaya di Liga Sekarang Indonesia. di Liga 2 semua ya. Liga 2 semua. Champions League kalau nggak salah namanya. Oh. Sekarang ganti branding. Oh, Nah, ya. bukan Liga 2. Ini juga sama mas. Ini waktu masih pakai 7D, Oh, 7D. Canon 7D sama lensanya itu 100-400. 100-400 f5,6 Canon APS-C. Iya, APS-C. Asik mas kalau 7D itu mas. Ini ada foto lanjutannya kayaknya Mas. Ini kayaknya lebih keren lagi nih ya. PSS Sleman lawan Persib Bandung kalau nggak salah ya. Oh TC iya. juga apa tahu. Ini sama mas, TCJ uji coba eksebisi antara PSS Sleman sama Persib Bandung. Waktu PSS Sleman masih Liga 1 Liga juga. 1. Kalau ini dulu dapat aksesnya itu dari salah satu fotografernya Persib Bandung waktu itu Mas Rifan Mandala Putra. Itu dulu gini mas, dulu waktu saya juga masih jualan sepatu sama perlengkapan kiper, glove itu Mas Rifan itu salah satu pernah beli lah, pernah beli di toko saya itu sarung tangan. Kadang dia juga sharing cara perawatan sarung tangan dan lain-lain itu. Lah kebetulan dia ngabarin, Mas, tanggal sekian saya di Sultan Agung Bantul, Mas. Oh, acara apa, Mas? Ini ada acara eksebisi dicoba persahabatan Persib Bandung sama PSS Sleman. Wah, boleh tuh, Mas. Saya ikut ya. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau longgar, oke. Kemudian ya itu, Mas. Kebetulan saya juga longgar. Saya datang ke Stadion Sultan Agung Bantul, Mas. Nah, tapi ternyata waktu itu sebelumnya itu Mas ada insiden supporter itu di area Jogja. Jadi untuk aksesnya ada acaranya tuh nggak ada penonton Mas, tanpa penonton. Hanya tamu undangan VIP sepertinya Mas itu. Lah itu saya waktu datang itu pengamanan ketat banget Mas itu Mas. Untuk bisa masuk itu tas kamera saya sempat digeledah 3 kali. Pemeriksaan. Sampai akhirnya waktu di gerbang terakhir itu saya masih ditahan sama petugas, ditanyain kepentingannya apa gitu. Kok mau masuk kepentingannya apa itu. Terus saya nelpon sama Mas Rifan tadi, Mas ini saya ditahan di gerbang mau masuk ke stadion, ditanyain Mas, terus oh yaudah Mas tunggu dulu bentar. Kemudian Mas Rifan datang nemuin petugasnya.
Oh, biar masuk itu Pak, nggak apa, teman saya, media juga. Oh ya udah, akhirnya saya bisa masuk. Ngefoto itu tadi Mas. Motret pertandingan Iya, ini ya. Persib Bandung sama PSS Sleman seru banget itu Mas. Bisa motret Persib Bandung secara Ingat langsung. skornya enggak ini berapa? Waduh, Lali lupa ya. itu Mas. Entah 1-1 Oh, seperti iya, iya. 1-1 sepertinya Mas. Ini pemain PSS ini siapa namanya Mas? Lupa. Lupa itu Mas. Kalau ini Zulham Zamrun ya Persib Bandung. Betul ya? Mas, Zulham Zamrun, benar. Yang belakang Fabiano ya. Iya, Luis Fabiano, benar. Yang Sleman nggak hafal ya. Sleman satunya? itu lupa Mas. Lupa. Lupa sama sekali aku Mas. Iya, ini kayak Sleman baru promosi ya mungkin ya. Atau Iya, Mas. Sudah beberapa musim di Liga 1 kayaknya. Heeh. PSS Sleman. Oke, kita lanjut lagi Mas Lukman. Siap Mas Rika. Si oke foto nih. Wah, ini foto non football ini. Mungkin bisa Iya. diceritain Mas. Ini foto keren ini. Ini dulu ada kenangan tersendiri Mas ini Mas. Dulu ini kebetulan pas pada waktu pandemi Mas. Covid ya. 2020 itu Maret ya Mas ya. Covid itu kan Kira-kira Maret. bulan itu. Maret 2020 itu. Kok bisa motret kayak gitu? Ya, gimana Itu nih? Ini awalnya kelihatan- itu gini Mas. Awalnya itu kangen sama yang namanya rasanya motret karena waktu itu lockdown itu Mas. Oh ya. Hampir 1 bulan itu nggak mainan kamera, nggak ngefotoin orang main bola. Akhirnya setelah stay at home selama kurang lebih 1 bulan nggak ada aktivitas apa-apa itu, akhirnya bosen Mas. Nah, untuk ngobatin rasa bosen, untuk nyari hiburan itu saya di suatu pagi itu hunting Mas. Mulai dari rumah, dari Weru sampai Soba itu Mas, sampai Solo Baru. Iya benar. Sampai di Patung Pandowo itu Mas saya. Putar baliknya terus balik ke kanan, balik ke selatan lagi. Itu kebetulan di Jembatan Pondok. Jembatan Bacem itu bukan? Bukan. Beda ya? Beda. Itu Oh, Jembatan Pondok Ngrogol. Oh, Grogol. Ya, Pondok Ngrogol itu Aku Mas. jarang lewat sini kalau yang itu. Iya. Tahunnya Bacem, tak kira Bacem tadi. Pondok itu Mas. Oh, iya, iya. Lah lewat situ kebetulan iseng aja Mas, pengen ngefotoin sesuatu ya. Ya udah, itu di beberapa slide itu di hari yang sama juga Mas. Jadi dalam 1 hari itu dari pagi sampai siang Mas itu. Sampai siang ya udah hunting ngefotoin apa sekiranya buat hiburan itu. Selama Covid itu ya. hunting sampai beberapa kali itu Mas saya Mas. Kurang lebih 4 kali Mas. Jadi 4 kali di hari yang berbeda itu buat hiburan itu. Seperti itu, ngerasain ngefotoin human interest itu ternyata asik Mas. Human interest. Iya, asik Ini Mas. pakai ternyata. lensa apa? Tele atau? Itu pakai body 80D, Canon 80D sama lensanya itu Canon 100-400 100-400 f5.6. saat itu. Iya, betul Mas. Ini bawah banget ya ngambilnya ya. Iya Mas, low angle banget Low itu. angle, Iya. Kalau di fotografi itu namanya frog. Betul. Mata katak. Iya. Bawah banget. Iya ya. Mas. Nah, kelihatannya kayak raksasa kan yang Iya. difoto objeknya. Kalau 80D kan layarnya bisa di flip bisa Mas. di-flip, Iya, benar. jadi enak ngefotonya. benar. Kita nggak perlu sampai nggak perlu delosar ya. Iya. Cuma di flip aja layarnya ini. Oke, lanjut lagi Mas Lukman. Wah, masih banyak itu. Oh, Mas. ini masih banyak ini. Nah, ini kayaknya ini foto belum lama ini ya atau gimana? Wah, ini justru fotonya lama Oh, ini, lama Mas. ini. Ini, Mas. Oh, lama semua berarti. Iya. Ini awal openingnya Pusporenggo, Mas. Pusporenggo Boyolali yang Lestarindo, Lestarindo, bener. Ini yang main tim komunitas Solo, tim PJKWL Solo. Udah lama banget ini, Mas. Lama banget ya. Ini sepertinya malah sebelum Covid kayaknya, Mas, ini. Atau 2020 awal ya, Mas, ini. Ini masih apa aku lupa namanya. Mas Bahtiar Handoko. Oh, Iya, benar. Ini juga pakai 80D sama 100-400 mili f5.6 juga. Ini kebetulan pas dari atas tribun itu, Mas. Oh iya, dari atas Ambilnya. itu ya. Iya. Dari atas tribun nyobain variasi angle aja, Mas, biar nggak dari bawah terus itu.
kebetulan. Kayak di TV berarti ya. Iya. Iseng dulu. PJKWL timnya ya. Iya. Sampai sekarang kayaknya masih main itu ya? Masih eksis Mas. PJKWL, pecinta jersey KW lokal Solo. Oh, singkatannya itu iya, ya. Mas. Dari Karena itu. dulu saya juga di komunitasnya di PJKWL Solo. Oke, lanjut lagi Mas. Nah, Siapa? ini foto. Wah, ini apa ini? Ini bagus banget ini kayaknya. Timut-timut itu ya. Ini dulu Basket ya. pertama kali motoin basket ini, Oh Mas. iya ya. Pertama kali motoin basket di SD Al Azhar sepertinya Mas, di Al Azhar Yogyakarta. Pertama kali motoin basket. Ini lama banget Mas, 2017-2018 sepertinya ini Mas. Wah, saya belum motret tahun segitu. Belum profesional maksudnya, belum di komersil kan. Ya ini juga masih awal-awal Mas. Masih hunting ya? Iya, tapi ini kebetulan dapat bayaran. Oh ya, alhamdulillah ya. Ini awal motret masih pakai Nikon D3400 sama lensanya itu Tamron 70-300 Mas. Wah, kabur ke. Anginnya gede lur. Oh, lensa 70-300. Aku Iya, punya Mas. Masih ada aku di rumah sampai sekarang itu. Udah terjual semua Mas. Kalau aku masih punya Mas. Oh iya ya. Kadang masih tak pakai juga yang lensa itu. Ini kebetulan Mas. Ada yang DM orang dari Jakarta. Kebetulan dapat tawaran, ada kesempatan, aku cobain. Nah, ini pertama kali ngefotoin basket. Kebetulan acaranya itu anak-anak Mas. Eventnya itu dari pagi jam 9 sepertinya Mas. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Udah lama banget Mas. Sehari utuh ya. Iya Mas. Awal-awal mau ngefotoin, pertama kali ngefotoin basket. Jadi ini memorable banget ini Mas. Oke, kita lanjut lagi Mas. Masih dikit kok. Wah, ini Oh ya. foto bagus banget ya. Di stadion mana nih ya? Apa ini? Bisa dijelasin Ceng? Ini ada, oh iya benar. Ini di Stadion Manahan Mas. Di Stadion Manahan, kebetulan ini acara AFF U16. Kebetulan waktu itu dapat kesempatan diajakin temen Mas Jeffrey Japfoto itu dari Klaten untuk ngawal timnas Filipina Mas U16. Nah jadi ditawarin sama Mas Jeffrey itu tadi buat ngehandle timnas Filipina mulai dari awal sampai selesai. Kebetulan belum rezekinya Mas. Jadi cuma di fase penyisian langsung jadi juru kunci. Oh, gugur langsung ya? Gugur ya. Tapi 3 kali Mas sepertinya, 3 atau 4 kali yang ngefotoin itu. Filipina sama Vietnam, Filipina sama Kamboja, sama Singapura, sama Indonesia. 4 pertandingan itu Mas. 4 pertandingan betul. Yang lawan Indonesia menang Indonesia ya? Menang Indonesia Mas ya. Tapi ini pengalaman yang sangat berharga banget. Pertama kali ngefotoin level Asia Tenggara. ya ngehandle timnas meskipun harus gugur di awal, tapi suatu kesempatan yang luar biasa Mas bisa ngefotoin kayak ini. Keren banget ya bisa dapat klien dari Filipina ya. Iya Mas, itu rezeki kebetulan diajakin temen, ada kesempatan saya ambil Mas. Ya, alhamdulillah. Semoga saya suatu saat juga bisa diajak ke sana juga. Amin, amin, amin. Iya Mas. Nah ini ada foto lanjutannya. Ini kayaknya berhubungan sama, kalau yang itu kan foto supporter tadi ya. Betul. Nah ini kebetulan ini Mas, yang ini tadi, yang pertama ini tadi, ini orang tua pemainnya yang nge-hire kita itu personal Mas. Jadi yang nge-hire kita itu personal dari orang tuanya langsung. Jadi yang nanggung biaya fotografer itu mandiri Mas. Jadi dari orang tuanya sendiri. Saking senengnya, saking bangganya mungkin ya kesempatan lah Mas. Ini pas match ngelawan Vietnam sepertinya Mas ini. Filipina sama Vietnam di Manahan. Ini Vietnam tadi yang putih ya? Vietnam yang merah Mas. Oh yang merah. Yang Filipina itu yang putih. Oh ya. Oke,
pakai alat apa saat itu? Ini pakai 5D Mark III, Canon 5D Mark III, lensanya tuh Sigma 150 600 mm f6,3. Lensanya minjem, Mas. Lensanya minjem karena pada waktu ini belum mampu buat beli. Gitu ya. Akhirnya minjem dulu ke teman. Sebenarnya pakai 70-200 juga bisa ya? Kalau pakai 70-200 sebenarnya bisa, Mas. Tapi Mungkin nanti kurang maksimal ya? kemungkinan kurang maksimal karena mungkin hanya di teritorial nyerang di depan gawang aja, Mas, dapatnya. Kalau agak nengah atau lini belakangnya kurang dapat momennya. Ini ya bisa zoom ya? Iya, betul. Nah, terus ada foto lagi nih. Ini kayaknya dari sudut yang berbeda ya di pertandingan yang sama ini ya, Mas ya? Ini iya, Mas. Ini di match yang sama. Filipina sama Vietnam, tapi ini kebetulan dari atas, Mas. Dari naik ke tribun itu. dari tribun, Mas. Dari tribun. Ini pas dari tribun, pas kebetulan ini match mau dimulai. Ini berdoa dulu ya sebelum. Iya, Mas. Sebelum pertandingan. Komposisinya bagus loh itu loh. Seimbang bisa dikatakan, balance gitu ya. Balance angle-nya pemainnya yang dari kedua tim kan sama-sama posisi itu ya. Iya, Mas. Prepare buat match gitu. Betul. Nah, ini ada lagi, Mas, lanjutannya yang tadi. Oh ini ya. Masuk ke ini ya, masuk ke lapangan itu ya. Ini pas pemain memasuki lapangan. Biasanya FIFA Anthem itu, Mas. FIFA Anthem. Ini sama, Mas, juga dari atas, dari tribun juga. Dari tribun. Tribun selatan ini atau? Ini tribun selatan ya. Ya, selatan, Mas, sepertinya. Iya, tribun selatan, Mas. Laos kalau nggak salah itu ya benderanya ya. Laos, ini ya. Laos. Iya. Vietnam berarti. Oh iya, Mas, betul. Maaf. Ini berarti Laos, Mas. Iya. Agak lupa ya, Mas. Oke, ini foto terakhir, Mas. Ini foto fan football kayaknya ya. Ini fan football, tim dari Sukoharjo, tim PSMS Sukoharjo. Ini venue-nya tuh di Lestarindo Mini, Mas. Di Lestarindo Mini sebelum dijadikan sintetis. Sekarang kan pakai rumput sintetis, Mas. Nah, ini pada waktu ini antara PSMS Sukoharjo separingan sama Kali Jambe sepertinya, Mas. Tim mana itu ya? Ras Kali Jambe dari Sragen. Ini yang dalam frame ini kebetulan yang hitam ini Guntur, pemain futsal timnas Indonesia yang dari Sragen. Ini ada di sini juga ya fotonya yang Guntur atau baru ini ya? Ini, Mas, baru ini ya. Oh, iya. Ini memorable banget itu sebelum Lestarindo direnov jadi sintetis, Mas. Benar. Di awal-awal ini, Mas. Jadi masih pakai rumput alami. Masih intensitas pemakaiannya tuh masih sering banget karena euforia di awal tuh mini soccer itu rata-rata orang mini soccer itu kan pertama di Lestarindo ini, Mas. Iya. Awal sebelum banget. Mini soccer ada jaringnya ya. Betul. Betul, Mas. Ini dulu pakai Nikon D3400 juga, Mas. Sama lensanya Tamron 70-300. Masih awal banget ini, Mas. Lama banget ini. Tahun 2020 mungkin ya. 19. Betul, 2019 sepertinya nih, Mas. 2019 sepertinya. Di awal-awal ini. Oke, Mas Lukman. Udah habis sih, Mas, fotonya, Mas. Fotonya banyak banget, teman-teman. Ya sebenarnya ini sebagian kecil ya yang kita ambil ya, yang kita dari sosial medianya Mas Lukman. Mungkin di luar ini masih banyak banget ya, Mas ya. Masih banyak, Mas. Masih banyak banget ya, event-event tertentu ya, Mas ya. Iya, Mas. Seperti kemarin itu di acara final Liga 4 Nasional yang di mana itu belum sempat saya upload di feed Instagram juga. Kadang pengen, Mas, ngupload konten baru gitu, tapi kadang kendalanya waktunya mungkin. Ya. Oke, Mas Lukman, kita ngobrol udah setengah jam lebih ini. Nggak terasa ya, Mas. Nggak terasa. Ya,
terus kita ngobrol di mana tadi tempatnya namanya Mas Lukman? Di Pelatar Watu. Pelatar Waktu ya, tempatnya di perbatasan ya Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, perbatasan sama Sukoharjo, sama Klaten. Ya. Nah, tempatnya bagus banget teman-teman. Kalau ada agenda rekreasi ke pantai atau kemana bisa mampir ke sini ya Mas ya. Siap, Nah, bisa. bagus banget. Saya baru ini tadi kesini direkomendasi Mas Lukman tadi. Ya rencana tadi Mas dari rumah itu wah podcast ya sama Mas Lukman gitu. Ini mendadak teman-teman. Karena aku kangen Mas podcast ngobrol sama teman-teman gitu. Nah aku ngajak Mas Lukman harapannya podcastnya Gul bisa hidup lagi. Amin. Nanti bisa undang teman-teman yang lain juga. Iya. Baik fotografer maupun pemain sepak bola, supporter siapapun itulah. Iya. Jadi kita kan sebagai media fotografer nggak cuma motret ngejob tok ya Mas ya. Betul. Kalau bisa ya bermanfaat dalam banyak hal atau Iya. bisa memotivasi, menginspirasi orang lain gitulah ya Mas ya. Nah, aku menanti teman-teman fotografer yang lain ini. Oh, nanti bisa diagendakan Mas. Teman-teman mungkin yang kepengen diajak podcast sama Mas Riga Gulfoto bisa DM atau nanti bisa WhatsApp ya Mas. Benar. Nah, nanti bisa ngisi formulir pendaftaran. Registrasi. Iya, registrasi. Sama nanti nunggu nomor antrian ya. Registrasinya free, orang bayar ya. Oke, mungkin gitu dulu Mas Lukman. Kita ngobrolnya banyak banget ini. Kita di sini bermaksud sharing, berbagi pengalaman ya Mas ya. Jadi eman-eman saya itu punya teman banyak. Salah satu Mas Lukman fotografer, motret banyak event, tapi orang nggak tahu di balik itu perjuangannya, ceritanya gitu loh Mas. Jadi ini mungkin kita baru cerita kecil aja ya Mas ya. Iya. Belum cerita susah sedih perjuangannya ya kan. Mungkin lain waktu kita sambung lagi ya Mas ya. Siap. Mungkin dengan tema yang berbeda. Iya, benar, sama berbeda. Mungkin nanti kita bisa explore tempat yang lain juga baru, ya. Yang nggak kalah asik juga. Iya. Oke teman-teman sahabat Gulfoto, itu tadi cerita sharing bareng Mas Lukman Astara Fotograf, cerita di balik foto ya. Kurang lebih itu judulnya. Aku wis lali juga soalnya. Baru episode ketiga ini. Dulu yang sharing inspirasi juga mandek juga ya, harapannya kalau teman-teman bisa support nanti insya Allah jalan rutin lah. Oh ya. Tapi ya nggak muluk-muluk Mas, kita ya semampunya. Merasa ngoyo ya. Oke Mas Lukman, matur suwun banget waktunya. Siap, sama-sama Mas Rika. Itu tadi teman-teman sahabat Gulfoto, kita sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.